Serangan kabut merah. The Wilderness kurang damai dibandingkan kota pada malam hari. Di lingkungan perkemahan sementara yang gelap gulita, kadang-kadang akan ada beberapa suara yang jarang terdengar. Itu bisa jadi binatang, atau bisa juga kebetulan. Para siswa yang bertugas mengawasi lingkungan mereka seringkali sangat ketakutan hingga membuat keributan. F***CK, itu tikus berekor halus lainnya. Siswa yang baru saja kembali dari kepramukaannya menggerutu. Cepat atau lambat, gue akan menghancurkan sarang mereka. Siswa lain hanya bisa tersenyum pahit. Pramuka berpikir bahwa jika dia bertahan lebih lama, itu akan menjadi waktu untuk pergantian shift. Subai sedang duduk di depan api unggun, tapi dia tidak tertidur lelap. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Salah satu aturan berada di alam liar adalah berjaga-jaga untuk setiap situasi yang dikecualikan. Tim ini tidak dianggap baru di Wilderness, jadi mereka semua lebih tahu. Malam itu sunyi. Dari waktu ke waktu, lolongan Wilderfang bisa terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, Subai membuka matanya dan melihat sesuatu yang tidak biasa tidak jauh dari situ. Para siswa yang bertugas jaga masih mengantuk dan tidak menyadarinya. Subai berdiri dan melihat ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, ada bau samar darah. Subai segera berteriak, "Serangan musuh." Dalam sekejap mata, seluruh tim diseret keluar dari keheningan sesaat. Mereka memanggil binatang mereka dan bersiap untuk berperang. Namun, ketika mereka bangun dan melihat sekeliling, mereka tidak melihat musuh. Di mana musuhnya? Gue tidak melihat mereka, Subai. Aeroauk, cari jalan. Mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa pada awalnya, tetapi mereka tidak berpikir Subai akan cukup bosan untuk mengerjai. Karena itu, beberapa siswa melepaskan binatang mereka untuk memeriksa situasi. Siswa yang melepaskan Aeroauk tiba-tiba menjadi pucat dan berkata kepada orang banyak, "Oh tidak. Kami telah dikelilingi oleh sekelompok binatang." Apa? Mendengar itu, jantung semua orang berdetak kencang. Tetap mencari. Liu Yiyi mengerutkan kening. Ini adalah Scarlet Mist dan mungkin di level 1, Pramuka melaporkan. Tidak heran. Scarlet Mist adalah fenomena khusus di Wilderness. Tidak ada yang tahu bagaimana itu muncul. Selama itu muncul, itu akan menginfeksi binatang di dalamnya, menyebabkan pikiran mereka berada dalam kekacauan dan menjadi sangat kejam. Scarlet Mist dibagi menjadi 5 level, dengan level 1 sebagai yang terendah dan level 5 sebagai yang tertinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin luas jangkauan Scarlet Mist. Tercatat bahwa level 5 Scarlet Mist pernah muncul di Wilderness sekali, dan tak terhitung banyaknya bis yang mengamuk di tanah. Setiap akademi sangat ketakutan sehingga mereka segera menarik Beastmaster dan murid mereka. Itu berlangsung selama lebih dari 20 hari. Pada akhirnya, seluruh Wilderness penuh dengan kematian, dan mayat para bis ada di mana-mana. Butuh 10 tahun bagi Wilderness untuk memulihkan vitalitas aslinya. Scarlet Mist level 1 tidak terlalu dibesar-besarkan. Scarlet Mist hanya menutupi seukuran lapangan basket. Bersiap untuk bertempur, Liu Yiyi mulai memimpin tim. Mereka berada di tepi tebing, dan ada tebing di belakang mereka untuk perlindungan, jadi mereka hanya perlu mewaspadai ancaman di depan. Scarlet Mist level 1 berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Mereka tidak perlu keluar dari pengepungan. Mereka hanya perlu bertahan dalam periode ini. Yiyi, mereka datang. Scarlet Mist secara bertahap menyebar ke cahaya api unggun, dan semua orang waspada. Berbeda dari Wilderfang yang mereka temui pada siang hari, ada semua jenis binatang di kabut merah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah redup. Ekspresi kaku dan linglung berarti para bis itu sudah kehilangan akal. Mereka di sini, Subai, yang berada di depan, memanggil Bearen dan menamparkan para Wilderfang yang menyerangnya. Pada saat yang sama, Enchantuasep besar datang dari langit. Ilukup, Liu Yiyi segera melindungi Subai tanpa ragu-ragu. Dengan efek halusinasi Ilucup, Enchantuas segera menghentikan serangan mereka dan menyerang udara. Awo, mengaum, demam-demam, caw. Dalam sekejap, semua jenis teriakan binatang yang berisik terdengar di sekitarnya. Seluruh tim mulai melawan para bis di Scarlet Mist dengan sekuat tenaga. Subai masih menjadi garda depan, menghalangi tim dan berbagi tekanan yang luar biasa. Mengaum, Bearen meraung marah, dan lightning strike-nya membelah Demonape menjadi berkeping-keping. Namun,
Ada terlalu banyak binatang saat ini. Semua binatang telah kehilangan akal dan menyerbu ke arah tim Liu Yiyi. Tidak butuh waktu lama bagi para siswa yang awalnya saling bekerja sama menjadi terlalu sibuk dengan urusan mereka. Cepat dan berkumpul di sini. Liu Yiyi sangat cemas. Dalam keadaan seperti itu, jika seorang siswa dipisahkan oleh binatang, akan sulit untuk mengetahui apakah mereka akan hidup atau mati. Yiyi, gue sudah sampai. Sial, dia akhirnya berlari. Gue pikir dia akan mati. Berapa banyak orang yang belum berkumpul? Biar gue hitung. Ada 2 lagi. Siapa ini? Su Bai dan Lu Chen. Wajah Liu Yiyi menjadi gelap saat dia melihat situasi menjadi semakin kacau, dan dia memiliki perasaan tidak enak di hatinya saat dia menyadari 2 orang belum kembali. Su Bai baik-baik saja. Berkat base-nya yang kuat, tidak sulit untuk bertahan hidup dalam kelompok binatang ini. Namun, binatang Lu Chen adalah tipe pendukung, dan kekuatan tempurnya terbatas. Bahkan jika yang lain memiliki niat untuk menyelamatkannya, tim tersebut sudah tidak dapat memisahkan diri untuk menghadapi binatang di sekitarnya. Liu Yiyi hanya bisa berdoa agar mereka berdua selamat. Di sisi lain, Su Bai sendirian di gelombang binatang, mengandalkan tenaga listrik BRN yang sombong, dan cukup santai. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Su Bai, tiba-tiba, Lu Chen berlari entah dari mana dan terengah-engah. Kapten memintaku untuk memanggilmu untuk berkumpul. Jangan sendirian. Cepat, pergi ke sana, Lu yang memimpin. Lu Chen menunjuk ke utara, wajahnya penuh kecemasan. Su Bai melihat ke arah yang ditunjuk Lu Chen dan mengerutkan kening. Su Bai berkata, gue ingat ketika kita berpisah, yang lain semuanya ada di barat, kan? Wajah Lu Chen berubah pucat saat mendengar Su Bai mengatakan itu. Su Bai benar. Tim yang dipimpin oleh Liu Yiyi memang berada di tebing di barat. Informasi yang diberikan Lu Chen kepada Su Bai juga palsu. Setelah seharian berinteraksi dengan Su Bai, Lu Chen telah memikirkannya. Dia tidak bisa membiarkan Su Bai mengambil posisinya di tim. Kebetulan mereka bertemu dengan Scarlet Mist malam ini. Kesempatan untuk membunuh seseorang menggunakan momen itu tepat di depannya. Lu Chen tidak tahan untuk melewatkannya. Itulah mengapa Lu Chen mempertaruhkan nyawanya dan tidak pergi ke pertemuan itu. Sebaliknya, Lu Chen pergi ke Su Bai dan mengarahkannya ke arah yang salah. Mereka sudah lama berganti posisi. Itu adalah keputusan Kapten. Lu Chen berpura-pura cemas dan mendesak, cepatlah, gue tidak tahan lagi. Su Bai terdiam sesaat dan kemudian mengangguk. Saat Lu Chen melihat punggung Su Bai memudar, Lu Chen menyeringai jahat di wajahnya. Jangan membenciku karena ini. Jika lu ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib buruk lu, kata Lu Chen. Lu Chen segera berbalik dan berlari menuju sisi barat tebing dengan bis di sisinya, melindunginya. Namun, kekuatan tempur Lu Chen bis terbatas, dan mereka tidak bisa melawan begitu banyak bis. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke tim, dan darah menyembur keluar dari banyak luka di tubuhnya. Dengan tangisan sedih, Lu Chen berteriak kepada orang banyak, Su Bai sudah mati. Menemukan kata kombe. Apa? Kata-kata Lu Chen bergema di telinga semua orang, dan mereka semua tidak percaya. Itu benar, gue melihatnya dengan mataku sendiri. Kemampuan akting Lu Chen cukup bagus. Bahkan Liu Yiyi, yang paling tenang dari mereka semua, sedikit bingung. Itu tidak mungkin. Su Bai membunuh Mutan Wilderfang, bis tingkat besi tinggi 1O. Bagaimana dia bisa mati di level 1 Scarlet Mist? Ya, bagaimana mungkin? Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Su Bai mungkin beruntung bisa membunuh Wilderfang yang bermutasi. Apakah kalian pikir itu adalah bis level tinggi yang menyelinap masuk dari Scarlet Mist? Kalau tidak, bagaimana Su Bai bisa mati? Itu mungkin. Semuanya, tenang. Kita harus melawan Scarlet Mist terlebih dahulu. Berita kematian Su Bai membuat semua orang cemas. Namun Liu Yiyi segera mempertahankan suasana pada saat kritis itu. Sebagai pemimpin tim, Liu Yiyi adalah tulang punggung tim. Dia benar-benar tidak bisa dilemparkan ke dalam kebingungan saat ini. Scarlet Mist level 1 datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dari awal hingga akhir, butuh waktu kurang dari 10 menit. Adegan itu dipenuhi dengan puing-puing, dan mayat-mayat binatang mengeluarkan bau darah yang busuk. Setelah Liu Yiyi beristirahat, dia segera memimpin sekelompok orang untuk mencari tubuh Su Bai. Ini kabut merah. Jika Su Bai meninggal,
Bagaimana mungkin kami bisa menemukan tubuhnya? Seorang siswa mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika Subai ditemukan, mereka mungkin harus memotong perut para bis di tempat kejadian. Ini adalah kenyataan yang kejam. Segera, semua orang hampir mengelilingi perimeter, tetapi tidak dapat menemukan tubuh Subai. Itu semua salahku. Liu Yiyi bersandar ke dinding dengan lemah. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sebagai pemimpin tim, sulit baginya untuk memikul tanggung jawab atas korban tim. Gue tidak menyalahkanmu. Liu Yiyi tidak peduli dengan kata-kata menghibur yang sampai ke telinganya. Dia masih tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Namun, para siswa di sekitarnya melebarkan mata mereka dan menatap dinding batu dengan tak percaya. Subai, di dinding batu, sesosok muncul di depan semua orang. Itu adalah Subai sendiri. Apakah gue melihat sesuatu? Itu tidak mungkin hantu, kan? Kami tidak membunuhmu, Subai. Jangan datang mencari masalah dengan kami. Bodoh, apakah lu pernah melihat hantu dengan bayangan? F*CK, Subai belum mati. Setiap orang memeriksa, lagi dan lagi, untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Mata Liu Yiyi merah karena kegembiraan. Dia sangat berbakat dan bisa memimpin tim ke jalan yang benar di saat krisis. Namun, dia masih seorang siswa, dan sudah mengesankan baginya untuk bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin, ketika Lu Chen melihat Subai, yang telah kembali, wajahnya langsung berubah garang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagi sekelompok siswa seperti mereka, tinggal sendirian di Scarlet Mist bukanlah tugas yang mudah. Itu sangat sulit, bahkan jika Subai telah mengalahkan Wilderfang yang bermutasi sebelumnya, Lu Chen mengira dia beruntung. Sekarang giliranmu. Subai menghibur Liu Yiyi, melihat ke kerumunan, dan menatap Lu Chen. Dia mencibir dengan mata menyipit. Lu menyesatkanku dengan informasi palsu untuk memancingku menjauh dari tim. Lu Chen, lu benar-benar brengsek. Begitu Subai mengatakan itu, semua orang yang hadir langsung terdiam. Mereka semua memandang Lu Chen dengan bingung. Jadi apa yang Subai katakan adalah, Lu Chen mencoba menyakitinya. Lu Chen, apa yang terjadi? Kami sudah berada di kelas yang sama selama setahun. Gue tidak berharap lu menjadi orang seperti itu. Itu mungkin. Lu Chen terkenal picik. Sebagai teman sekelas Lu Chen, mereka tidak meragukan tindakannya. Terlihat bahwa Lu Chen tidak populer bahkan di hari biasa. Lu Chen, apakah lu punya sesuatu untuk dijelaskan? Liu Yiyi bertanya dengan tatapan marah. Dia menambahkan, gue tidak menyangka lu akan menyerang teman akademimu. Mata semua orang tertuju pada Lu Chen, dan kakinya gemetar tanpa sadar. Ketika Lu Chen akhirnya tidak tahan lagi, dia berlutut di tanah dan mulai meratap. CK, Subai menggelengkan kepalanya. Dia berani menyakiti orang lain dengan nyali seperti itu. Tidak heran dia tidak bisa menjadi baik atau buruk. Hanya mentalitas penjahat murni, pikir Subai. Subai, jangan khawatir. Gue akan melaporkan ini kepada guru. Liu Yiyi sangat kecewa pada Lu Chen. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, sekarang ini telah terjadi, gue yakin mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Aturan Wilderness adalah bahwa tidak ada yang diizinkan merebut mangsa siswa dari akademi yang sama atau akademi lain. Sekali dilanggar, akan ada hukuman yang berat. Namun, kesalahan Lu Chen jauh lebih parah dari ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi seorang Beastmaster. Semuanya, cepat datang. Pada saat itu, teriakan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang terfokus pada siswa yang berteriak. Seorang siswa berlari dan berkata, terengah-engah, cepatlah, gue telah menemukan katakombe. Segera, semua orang bergegas dan menemukan lubang dengan diameter lebih dari 1 meter. Lubang ini tidak ada di sini sebelumnya. Itu mungkin pekerjaan para bis yang terpengaruh oleh Scarlet Mist. Nada siswa itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah mengirim binatangnya untuk memeriksa tempat itu terlebih dahulu dan menemukan jejak bangunan. Itu berarti katakombe ini layak untuk ditelusuri. The Wilderness dulunya adalah sebuah kota, tetapi setelah sekian lama, secara bertahap tertutup oleh pasir dan angin. Setiap tahun, akan ada tim yang mendapatkan pengalaman dan menemukan peluang di tempat-tempat ini. Tidak heran siswa itu begitu bersemangat. Katakombe terdengar sedikit berbahaya, bukan begitu?
Apa yang lu takutkan? Sebelum gue datang ke sini, gue mendengar bahwa kelompok terakhir siswa yang mengikuti pelatihan pengalaman memperoleh sebotol esens kelas B hanya karena mereka menemukan katakombe. Sial, esens kelas B. Itu barang berharga. Sepertinya ini saat yang tepat setelah semua penderitaan. Itu benar. Gue pikir kita akan berada dalam masalah besar hari ini. Kami menemukan Scarlet Mist yang langka. Pada akhirnya, peluang besar ada di depan kita. Gue tidak ingin merusak kesenangan, tetapi gue harus mengingatkan lu bahwa kami tidak dalam kondisi yang baik. Beberapa siswa sangat bersemangat hingga seluruh tubuh mereka gemetar, sementara beberapa lainnya agak rasional. Mereka telah berlarian dan bertarung sepanjang hari, dan pada akhirnya, mereka bertemu dengan Scarlet Mist, dan banyak yang terluka. Bergegas ke katakombe yang tidak diketahui jelas tidak rasional. Bagaimana menurutmu? Liu Yiyi memandang Subai. Mereka benar-benar lupa bahwa ada mahasiswa baru yang 1 tahun lebih muda dari mereka. Tidak perlu terburu-buru untuk masuk. Subai berpikir sejenak dan berkata, kami baru saja melewati Scarlet Mist. Biarkan tim beristirahat sejenak. Selama waktu ini, biarkan bis dengan kemampuan mengintai turun dan periksa situasinya. Kemudian kita bisa memutuskannya nanti. Ini dapat dianggap sebagai pendekatan buku teks. Tanpa informasi apapun, mereka harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan informasi. Liu Yiyi tidak keberatan. Dia segera mengatur agar orang-orang mulai menyelidiki katakombe dan mengumpulkan intelijen. Kemudian, mereka kembali ke api unggun. Semua orang tidak lagi mengantuk, dan mereka semua sedang mendiskusikan katakombe dengan lancar. Lu Chen adalah satu-satunya yang tersisa berjongkok di sudut dengan wajah pucatnya. Dikerumuni oleh Demotes di katakom. Setelah mensurvei sekeliling, medan lorong katakombe telah dipetakan secara kasar. Bagian tersempit dari bagian depan sekitar 1,6 meter, dan bagian terlebar lebih dari 2 meter. Tingginya juga mengesankan. Subai lebih khawatir tentang apakah Bearen dapat mengerahkan kekuatannya di dalam gua dan bersiap untuk situasi yang tiba-tiba. Saat ini, sepertinya katakombe tidak akan menjadi masalah besar. Setelah istirahat sejenak, tim dibagi menjadi 2. Satu tim sedang bersiap untuk kembali ke perkemahan untuk beristirahat, dan kelompok siswa ini terluka. Tidak perlu mengambil risiko memasuki katakombe. Mereka juga bisa mengawal Lu Chen kembali. Tim lain dipimpin oleh Liu Yiyi dan Subai, dan sisanya berjumlah 7 orang. Mereka dalam kondisi baik dan siap melanjutkan pertempuran. Segera, Subai dan yang lainnya memasuki gua dan menjelajahi ruang yang tidak diketahui. Peluit, Liu Yiyi memanggil Ilucup dan memimpin jalan. Meskipun Ilucup adalah binatang yang terutama berperan sebagai pendukung, ia memiliki keterampilan, penglihatan malam, yang dapat mengabaikan pengaruh malam yang gelap dan sekitarnya. Pada saat yang sama, Ilucup dapat berbagi keahliannya dengan Liu Yiyi jika terjadi sesuatu. Pada awalnya, mereka hanya bertemu dengan beberapa binatang dengan kekuatan rata-rata. Semua orang merawatnya tanpa banyak usaha. Namun, beberapa orang secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa hanya ada Demot? Betapa menjijikkan. Meskipun Demot lemah, mereka banyak dan dapat memuntahkan debu yang menjijikkan. Ayo lanjutkan. MyBeast dapat menangani Demot ini dengan mudah. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, pintu masuk gua perlahan melebar. Tetapi pada saat yang sama, jumlah Demot lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Mereka begitu padat sehingga seperti kawanan belalang. F*CK, apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Semua Demot berada di tingkat besi bawah 3 hingga menengah 4, yang berada di bagian bawah rantai makanan di alam liar. Jumlah mereka, bagaimanapun, cukup untuk menutup celah antara mereka dan binatang lainnya. Cepat buang obornya. Subai meraih obor, melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya ketika dia melihat segerombolan Demot mendekat. Binatang tipe ngengat sangat sensitif terhadap cahaya. Tubuh Demot yang bermutasi puluhan kali lebih besar. Ngengat seukuran telapak tangan yang menabrak wajah seseorang mungkin tidak berakibat fatal. Tapi itu cukup untuk meninggalkan luka berdarah kecil. Tanpa sumber cahaya, visibilitas setiap orang hampir nol. Hanya Liu Yiyi yang dapat dengan jelas melihat bahwa Demot telah berhenti di jalurnya. Namun, itu terus berputar di sekitar mereka, terbang tidak menentu. Apa yang harus kita lakukan?
Jalannya diblokir oleh demot ini, dan kurasa kita tidak bisa lewat sini, kata para siswa dalam tim dengan cemas. Liu Yi setuju. Karena saat obor dipadamkan, sejumlah besar demot muncul di tempat ini. Jelas bahwa ini adalah tempat yang bermasalah. Ayo pergi, kata Liu Yi. Su Bai memimpin dan bersiap untuk kembali ke arah mereka datang. Aduh, tiba-tiba, salah satu siswa yang berdiri di tengah barisan digigit oleh demot. Rasa sakit langsung melonjak ke atas kepalanya. Namun, rasionalitasnya menyuruhnya untuk tidak terlalu berisik. Saat Liu Yi melihat ini, dia langsung menyuruh Ilucup untuk menyerang demot tanpa ragu. RAWR, serangan sengit Ilucup langsung membunuh demot. Namun, luka gigitan itu mengeluarkan darah terus-menerus. Pada saat yang sama, demot di sekitarnya menjadi gelisah dan mulai menyerang. Ini buruk, demot di sini telah bermutasi sebelumnya. Mereka tertarik dengan bau darah. Liu Yi segera mengingatkan semua orang. Binatang bermutasi dan di iblis akan mengubah sifat aslinya. Adapun cara mengubahnya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Siswa yang telah digigit itu memiliki luka di lengannya, itulah sebabnya para demot memilihnya untuk menyerang. Cepat lari. Semua orang menyadari bahwa situasinya tidak benar dan mulai mempercepat. Tapi terbang lebih cepat daripada berlari. Suara kepakan sayap semakin lama semakin dekat. Su Bai juga berhenti dan berdiri di depan mereka. Apa yang lu lakukan di depan? Berlari. F*CK, suara-suara itu membuatku pin dan jarum. Hei, apa yang salah? Berada di tengah demot, semua orang berada di bawah tekanan besar. Ini terutama berlaku untuk siswa yang lengannya berlumuran darah. Jika bukan karena Liu Yi membantunya membunuh demot yang menerkamnya, lengannya akan lumpuh. Bukannya gue tidak ingin pergi, tapi tidak ada jalan ke depan. Su Bai mengerutkan kening dan berkata kepada yang lain. Bagaimana mungkin? Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Mereka jelas datang dari arah ini, jadi jalan itu tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Tetapi ketika seseorang maju untuk memeriksa, mereka menyadari bahwa Su Bai tidak berbohong. Jalan dari sebelumnya benar-benar hilang. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Tanpa jalan keluar, semua orang langsung panik. Demot di sekitarnya semakin ganas, dan mereka telah menyerang para siswa yang hadir. Luka kecil yang ditimbulkannya juga menarik lebih banyak demot untuk mendekat. Tembak, mari kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Beberapa orang tidak tahan lagi dan menyalakan kembali obor mereka. Mereka memanggil binatang mereka dan memulai pertempuran. Murid-murid lain memanggil binatang mereka juga. Namun, kenyataan memberi mereka tamparan keras di wajah. Perbedaan kekuatan tidak terlalu besar untuk memulainya, dan ada juga sejumlah besar demot dan metode serangan bunuh diri mereka. Mereka terjebak dalam pertempuran sengit. Dor, seorang siswa yang tidak beruntung dipukul kepalanya oleh beberapa demot dan pingsan. Yang lain segera mengelilinginya untuk melindunginya. Namun, itu bukanlah solusi. Ini sudah berakhir. Kita sudah selesai. Gue tidak akan turun jika gue tahu. Bagaimana katakombe ini bisa sebesar ini? Katakombe terbesar yang ditemukan di daerah ini berukuran kurang dari 100 meter persegi. Kenapa kita masih peduli tentang ini? Kita akan mati sekarang. Dengan anggota timnya bertarung dengan kekuatan mereka, pemimpin tim, Liu Yi, sangat ingin menemukan jalan keluar. Namun, demot yang padat menghalangi pandangan Liu Yi, membuat masalah ini semakin sulit. Mengapa ada wewangian? Tiba-tiba, seseorang mencium bau terbakar, melihat ke arah asalnya, dan langsung terpana. Bearen besar berdiri di depan Su Bai. Serangan petir di antara telapak tangannya terus mengenai demot di sekitarnya, menyetrum mereka semua. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level besi bawah dan memperoleh 6 poin pengalaman. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level besi bawah dan memperoleh 5 poin pengalaman. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level mid iron dan memperoleh 8 poin pengalaman. Pembunuhan Bearen cepat, dan suara sistem terus berdering secara bersamaan. Namun, itu sama sekali tidak membantu dalam situasi mereka. Tidak, itu tidak cukup efisien. Gunakan Lightning Armor. Su Bai mengerutkan kening dan langsung berteriak pada Bearen. Mengaum, Bearen segera meraung. Seluruh gua bawah tanah memancarkan cahaya yang menyilaukan dalam sekejap mata. Poin pengalaman farming dengan Lightning Armor.
Ark, mataku, apa itu? Cahaya menyilaukan yang tiba-tiba membutakan semua orang. Untuk sesaat, hanya terdengar suara para demot yang mengepakkan sayapnya. Setelah terbiasa, seluruh tubuh Bearen ditutupi dengan lapisan pelindung yang terbuat dari elemen listrik. Cahaya menyilaukan menarik demot yang tak terhitung jumlahnya ke Bearen. Banyaknya mereka langsung menutupi seluruh tubuh Bearen. Namun, setelah beberapa saat, para demot mati dan jatuh ke tanah. Keterampilan macam apa ini? Bearen secara bersamaan dapat menahan serangan dari begitu banyak demot dan mencerminkan kerusakan mereka. Liu Yiyi berseru dengan tidak percaya. Semua siswa lain menatap dengan mata terbelalak. Mereka menyaksikan para demot terbang ke dalam api dan kemudian mati. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level besi bawah dan memperoleh 6 poin pengalaman. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level mid iron dan memperoleh 8 poin pengalaman. Berbunyi, Bearen telah membunuh demot level mid iron dan memperoleh 8 poin pengalaman. Dalam benak Subai, notifikasi sistem terus berdering. Ini adalah kekuatan dari skill A level. Sambil memberikan pertahanan dalam jumlah besar, itu juga memiliki efek refleksi kerusakan. Itu adalah serangan balik yang sempurna untuk demot yang lebih lemah. Siswa lain tidak perlu berjuang lagi. Bearen sekarang menjadi target utama para demot, dan mereka tidak peduli dengan yang lain. Demot tidak dapat melakukan apapun untuk Bearen dengan armor petirnya diaktifkan. Untuk sesaat, adegan itu dilebih-lebihkan seolah-olah Bearen berkeliaran untuk mendapatkan poin pengalaman. Berbunyi, Bearen berhasil dinaikkan levelnya ke upper 8 iron. Suara sistem terdengar lagi. Sayang sekali jumlah demot sudah mulai berkurang. Jika tidak, Bearen dapat mengumpulkan poin pengalaman lebih banyak lagi. Subai memandangi beberapa demot di sekitarnya sambil menghela nafas. Pada saat ini, mayat demot di tanah telah menumpuk setinggi lebih dari 1 meter. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkan Subai, mereka akan terkejut dengan pemikirannya yang keterlaluan. Bahaya yang coba dihindari semua orang telah menjadi titik pengalaman bertani bagi Subai. Tetapi orang harus mengakui bahwa kecepatan levelingnya sangat mencengangkan. Misalnya, mahasiswa tahun kedua seperti Liu Yiyi akan membutuhkan beberapa bulan pelatihan agar base-nya naik 1 tingkat. Tingkat rata-rata binatang mahasiswa tahun kedua adalah mid 6 iron. Level tertinggi dari bis mahasiswa baru hanya lower 2 iron. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa membesarkan seekor bis akan memakan waktu lama. Bahkan di antara junior yang lulus, sebagian besar telah berhenti memajukan bis mereka di level mid iron. Persyaratan untuk lulus dari akademi adalah agar bis berada di level besi tinggi. Oleh karena itu, dari 1.000 siswa setiap tahun, kurang dari 100 yang berhasil lulus. Dari situ, terlihat bahwa kecepatan peningkatan Subai tidak manusiawi. Selesai. Saat demo terakhir jatuh, Subai melihat poin pengalaman Bearen yang meningkat menjadi 1/3. Meratapi bahwa Bearen akan segera mencapai level besi tinggi. Sementara siswa lain merasa lega. Mereka juga memiliki kesan yang lebih mendalam tentang Subai. Subai bukan lagi jagoan sekarang tapi seorang raja. Ayo mundur. Kata Kombe ini sangat tidak biasa. Ini benar-benar berbeda dari yang kami harapkan. Ayo kembali ke stasiun dan laporkan ini ke guru. Liu Yiyi tidak mau mengambil risiko lagi dan berkata, "Ya, kami masih berisiko. Memang, kita harus bermain aman. Tidak ada yang keberatan, termasuk Subai. Kali ini, mereka hanya bertemu dengan demot level rendah. Tidak ada jaminan binatang seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Namun, ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menemukan lebih dari selusin lubang di tempat ini. Semua orang sudah lama lupa dari lubang mana mereka berasal. Itu langsung menyebabkan hati banyak orang tenggelam. Sialan, kita tidak akan keluar dari sini. Sepertinya gue ingat keluar dari lubang ini. Dari sudut, kelihatannya begitu. Ini masalah hidup dan mati. Jangan katakan hal-hal yang lu tidak yakin. Jangan khawatir, semuanya. Semua orang dalam diskusi yang intens. Liu Yiyi juga meminta pendapat Subai. Tapi Subai tidak punya cara yang lebih baik untuk menghadapi ini. Sederhananya, mereka tersesat dan tidak punya jalan keluar dari situasi ini. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan salah satu gua. Alasan pilihan mereka sederhana. Mereka berjudi bahwa gua ini adalah jalan yang benar berdasarkan pendapat kebanyakan orang.
Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tim menguatkan diri dan memasuki gua, tetapi saat mereka masuk lebih dalam, jalan menjadi lebih sempit. Bearen tidak bisa menampilkan kekuatannya di ruang ini. Subai juga mengalami ketegangan yang meningkat. Sial, kenapa ada demantula di sini? Semuanya sangat ganas. Gue hampir kalah. Siswa yang baru saja memerintahkan binatangnya untuk membunuh demantula mengeluh. Ya, gue ingat kebanyakan demantula pada dasarnya pemalu dan berhati-hati, tapi ini di sini tidak normal. Jangan bilang kita telah membobol sarang demantula. Lu pembawa sial. Hati-hati dengan kata-katamu. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka, membunuh setiap demantula yang mereka temui. Karena kekuatan setiap orang memadai, mereka tidak menghadapi bahaya. Namun, rombongan tiba di sarang raksasa. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka berdiri terpaku di tanah. Itu benar-benar sarang demantula. Jaring demantula yang padat menutupi setiap sudut, dan puluhan demantula dengan ukuran berbeda berada di dalam sarang. Ada yang salah. Ukuran sarang seharusnya tidak hanya sejumlah kecil demantula. Menurut skala dan jumlah jaring demantula, setidaknya ada 1000. Liu Yiyi punya firasat buruk dan berkata, "Lu benar, itu masih sarang para demantula. Mengapa kita tidak kembali ke jalan kita datang?" F***CK, kalian, lihat. Tiba-tiba, salah satu siswa menunjuk ke goresan di dinding dan berseru, dilihat dari ukuran goresannya, paling tidak seukuran mobil kecil. Namun, tidak ada demantula di tempat kejadian sebesar ini, menunjukkan bahwa Liu Yiyi benar. Sebagian besar demantula telah meninggalkan sarang mereka karena alasan yang tidak diketahui. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa untuk menjaga sarang. Masih ada beberapa telur demantula. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat banyak telur demantula di dalam sarang. Pada saat musim ini, itu adalah waktu ketika bis tipe laba-laba bertelur. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan kekuatan utama demantula melarikan diri dari sarang mereka pada saat kritis ketika mereka sedang bertelur. Liu Yiyi dan Su Bai sangat prihatin dengan hal ini. Namun, siswa lain yang melihat telur demantula sangat bersemangat. Jika mereka cukup beruntung menemukan telur bis di alam liar, mereka mungkin bisa menjinakkannya dan menjadikannya bis mereka. Tingkat sarang demantula ini tidak rendah. Akibatnya, peluang menemukan telur bis dengan nilai potensial tinggi sangat tinggi. Krekantula, binatang level berlian. Yiyi, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ada begitu banyak telur demantula untuk kita pilih. Ini kesempatan bagus. Itu benar, Yiyi. Terlepas dari segalanya, kita harus mencobanya, bukan? Gue juga ingin bis baru. Telur binatang buas dengan potensi tingkat besi menengah dapat dijual setidaknya beberapa ratus ribu di pasar. Belum lagi mereka yang memiliki potensi lebih tinggi. Dan di sini, telur demantula ada di mana-mana untuk dipilih. Tidak banyak orang yang bisa menahan godaan seperti itu. Ini terutama berlaku untuk siswa seperti mereka. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Liu Yiyi menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi kemudian berkata, "Apakah lu punya cukup uang untuk memelihara binatang lain?" Namun, mengingat keadaannya, sekarang adalah saat yang tepat untuk memilih telur bis. Lagi pula, demantula yang lebih kuat tidak ada, dan yang terkuat dari lusinan yang tersisa hanya berada di level besi 9 atas. Bahkan sudah tertidur. Selama mereka tetap diam, mereka tidak akan mengkhawatirkannya. Kita bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan benar-benar melewatkannya. Paling-paling, gue hanya akan mendapatkan pekerjaan. Itu benar, itu benar. Semua orang tidak sabar untuk memilih telur demantula. Setelah mendapat persetujuan Liu Yiyi, mereka langsung mengambil tindakan. Kelompok itu bergerak dengan mengandalkan batu dan rintangan lain, membungkukkan punggung, dan dengan hati-hati menghindari garis pandang demantula. Saat mereka tiba di depan tumpukan telur demantula, satu persatu, semua orang melangkah maju dan mencoba membuat perjanjian. Membuat perjanjian tanpa mengetahui detail telur itu tidak diragukan lagi merupakan taruhan yang berisiko. Tapi mereka tidak punya pilihan karena tidak ada yang menjadi penilai di tim. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu besar, jadi ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Subai. Dia langsung membuka panel untuk memeriksa informasi bis Egg. Tidak ada dari mereka yang baik.
Subai menggelengkan kepalanya setelah membacanya. Dari 9 telur demantula, yang memiliki potensi tertinggi hanya di tingkat mid-silver. Subai bahkan tidak peduli. Selama masa akademi, siswa biasanya tidak akan melatih lebih dari 3 binatang secara bersamaan. Biaya pelatihan menjadi salah satu alasannya. Lebih penting lagi, para siswa tidak dapat melakukan berbagai hal. Memang ada orang di antara Beastmaster yang memiliki banyak bis. Namun, hampir semua bis adalah tipe pendukung. Seorang Beastmaster yang benar-benar cakap tidak akan memiliki lebih dari 10 binatang dalam hidup mereka. Kesempurnaan adalah kata yang tepat, dan sangat cocok untuk menggambarkan para Beastmaster. Sial, ini tidak akan berhasil. Semua siswa dalam tim telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Sebagian besar telur binatang yang disiapkan akademi untuk para siswa berada di tingkat perunggu, dan persyaratan untuk membentuk fakta itu rendah. Karena itu, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Namun, dari 9 telur demantula di depan semua orang, 6 memiliki potensi di tingkat perak. Lu tidak berencana membawa 1? Seharusnya tidak sulit dengan bakatmu, kata Subai. Dia memandang Liu Yiyi dan terkekeh. Bakat Liu Yiyi termasuk jenis yang langka. Dengan demikian, lebih mudah baginya untuk mendapatkan bantuan dari telur bis. Liu Yiyi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Gue akan mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Plus, gue cukup puas dengan ilucup dan tidak ingin diganggu oleh binatang lain untuk saat ini. Lu mengerti maksudnya? Subai mengangguk dan setuju dengan Liu Yiyi. Tidak ada anak orang kaya, jadi mereka tidak punya sumber daya tambahan untuk dibelanjakan. Tetapi jika potensinya cukup tinggi, Subai tidak keberatan memiliki 1 lagi bis. Para siswa dalam tim semuanya gagal, dan kegembiraan dari sebelumnya telah sedikit memudar. Tapi masih ada orang yang tidak mau menerima kekalahan. Liu Yiyi hanya bisa berkata tanpa daya, ayo coba 1 batch lagi. Jika gagal, maka menyerahlah. Siapa yang tahu kapan demantula itu akan kembali? Baiklah, semua orang bersorak lagi dan pergi ke batch baru telur demantula. Subai membuka panel informasi dan memeriksa statistik telur satu persatu dengan penuh minat. Mereka hampir sama dengan batch sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang terlalu bagus, tetapi potensi mereka juga tidak rendah. Perhatian Subai tertuju pada telur demantula yang terbungkus sutra laba-laba tidak jauh dari sana. Subai membuka panel informasi karena kebiasaan untuk memeriksa telurnya. Kemudian, dia tiba-tiba tertegun. Nama, Krekantula, silsilah, 1000 iblis. Potensi, berlian lebih rendah. Bakat, ekstrasensori, epik. Elemen, tidak ada. Sifat, ketekunan. Afinitas, 69. Itu adalah telur bis tipe laba-laba dengan potensi level diamond dan bakat level epic. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Subai telah mendapatkan jackpot. Telur bis level diamond sangat langka di seluruh Los Monstaria. Selain itu, mereka biasanya tidak dibawa keluar untuk dijual. Subai tidak menyangka akan bertemu dengan salah satunya ketika dia menemukan sarang. Seolah-olah seseorang tiba-tiba mendapat keinginan pada hari biasa, membeli tiket lotre, dan memenangkan hadiah pertama. Apa potensi yang dimiliki telur demantula ini? Tak satu pun dari kami berhasil membuat perjanjian. Apakah bakatku benar-benar seburuk itu? Baiklah, ayo mundur. Masih ada kesempatan. Gue akan melaporkan ini kepada guru. Bahkan mungkin ada hadiah. Karena kita sudah di sini, kenapa kita tidak membawa 1 saja? Tidak bisa. Mengambil telur bis mungkin mengingatkan demantula di sini. Gue sangat tertekan sekarang. Tidak mengherankan, semua orang gagal total lagi. Mereka sudah menyerah pada gagasan menjinakkan binatang baru. Saat mereka hendak pergi, Subai memberi isyarat agar mereka menunggunya. Di bawah pengawasan semua orang, Subai menyelinap ke telur demantula putih murni dengan potensi level diamond. Afinitas 69 sedikit tidak stabil, kata Subai. Subai tidak perlu khawatir jika itu adalah telur bis di bawah level platinum. Namun, telur bis dengan potensi level diamond berbeda. Afinitas 69 hanya bisa dianggap di atas rata-rata, dan ada kemungkinan tertentu bahwa pembentukan fakta akan gagal. Setelah fakta itu gagal, Subai tidak bisa membuat fakta kedua dengannya. Gue harus mencoba, Subai bergumam pada dirinya sendiri.
Dia tidak pernah menyukai faktor yang tidak stabil, tetapi tidak ada cara lain. Su Bai dengan lembut menyentuh kulit telur putih dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, nada notifikasi sistem berbunyi. Berbunyi, penyederhanaan sedang berlangsung. Penyederhanaan selesai. Guru, efek yang disederhanakan adalah Lu dapat meningkatkan afinitas telur bis dengan menyentuhnya. Su Bai sangat senang dia bisa terbang ke langit. Sepertinya dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Apa yang dilakukan Su Bai di sana? Tidak ada ide. Dia sepertinya menyukai telur bis tipe laba-laba itu. Gue pikir dia ingin membuat perjanjian dengan itu. Gue pikir Su Bai dan Yi sama. Pada akhirnya, dia tetap bergerak. Mereka mengira Su Bai tergoda seperti mereka dan hanya merasa malu sebelumnya. Semua orang tercengang ketika Su Bai mengulurkan tangan kanannya dan dengan gila-gilaan menyentuh telur bis tipe laba-laba di detik berikutnya. Apa yang dilakukannya? Liu Yi sama bingungnya. Selain tujuannya, kuncinya adalah Su Bai memasang senyum aneh sambil menyentuh telur seperti orang cabul.